Saya katakan banyak orang yang nyantri, banyak orang yang belajar. Fama aktsaral muta'allimina wal mutafaqqihin. Sing nyantri, sing sinau, yang belajar banyak. Tapi yang kemudian selesai belajar jadi orang alim. Wa ma aqalla man wasala minhum ila martabatil mutabahhiril mutamakkin. Tapi yang sampai jadi ulama yang mutabahhir. Mutabahhir niku nggih ngilmune nyegoro. Ilmunya apa namanya? Nyegoro. Al-mutamakin yang dalam tahqiq. Wa ila darajatil alimil mutafannin, dan sedikit orang yang sampai makom jadi orang alim al-mutafannin yang multidisiplin ilmu. Nah, zaman dulu saja di mana ketika orang belajar ilmu itu masih tidak seperti sekarang, yang sampai al-mutabahhiril mutamakin, al-alimil mutafannin sedikit, Pak. Apalagi sekarang, betul apa tidak? Dulu belum banyak yang namanya halangan, Pak. Orang ngaji niku nggih kepanggih ulama langsung, bahkan sistemnya niku sistem hafalan. Guru membaca, lalu murid itu mencatatnya di dalam hati. Itu kenapa ada seorang ulama bernama Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat mengatakan, kanal ilmu fi sudurir rijal. Dulu ilmu itu adanya di hati para ulama ar-rijal. Artinya mboten ditulis di kitab, mboten wong hafal. Santri ini enggak hafal. Begitu gurunya menyampaikan, sama muridnya dengarkan langsung hafal, Pak. Ya sama seperti yang hadir inilah. Dari wajahnya ini kan hafal Quran semua ini. Quran di luar kepala semua, betul ya? Kepala di mana, Quran di mana, itu apa? Dulu tidak ada tradisi mencatat, kata Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Kanal ilmu fi sudurir rijal, adalah ilmu dahulu adanya di hati para ulama. Hafal semua. Baru kemudian tsumman taqala ilal kutub, baru tradisi ilmu bergeser mulai ditulis dalam kitab-kitab, buku-buku nih. Nembe ngaos fikih. Dulu ya seperti orang ngaji jurumiyah niku nggih mboten dicatet to ngapalan. Dalam tradisi lama disebut hifdzul mutun, menghafal matan. Al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu talatsun, ya. Ismun wa fi'lun wa harfun jaa limaknan. Niku dulu hafalan, Pak. Baru mulai dicetak ketika teknologi yang namanya kertas ditemukan, mulai nyetak kitab. Tsumman taqala ilal kutub, baru ditulis. Nah sekarang bahkan wal'an bal intaqala ilal YouTube. Nah saat niki niku malah pun ngajine tidak di kitab lagi, tapi ilal YouTube. Pun langsung lewat YouTube saat niki. Ngajine pun ten YouTube. Artinya live streaming. Apa namanya? Live streaming. Saat niki ngaji niku langsung bisa. Dan itu memang ada manfaatnya. Kalau yang ngaji betul-betul alim. Saya menyarankan kalau yang ngaji niku memang tiang alim, walaupun via YouTube ngaji, kata saya. Kemarin saya dengar hadir di pondok ini salah satu fakhrun nahdiyin, kebanggaan ulama Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Haji Afifuddin Muhajir, betul ya? Kemarin hadir di sini. Ini wakil Rais Am PBNU. Niku tiang alim nih. Penggantinya Mbah Sahal Mahfud, kula riyen ngaos kali Mbah Sahal Mahfud ten Hajen Pati. Mbah Sahal Mahfud Rais Am alim, al-faqihul usuli. Nggih, alim fikih, alim usul. Wong Mbah Sahal niku ngarang kitab mensyarahi Ghayatul Wusul niku usianya sekitar 23-24, Pak. Tesih mondok ten sarang.
Di sarang itu sudah mensyarahi Ghoyatul Wusul. Nah, kitab usul niku kan susah, Mbah Sahal mensyarahi. Beliau juga kemudian memberikan ta'liq pada kitab Al-Ashbah wan Nadhair yang diberi nama Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nadhair. Niku Mbah Sahal. Umurnya nggih waktu niku nggih sekitar semanten niku. Jadi zaman dulu ulama umur 23, 24 pun ngarang kitab, Ya Allah. Alim-alim. Lah sekarang pengganti ini nggih menurut kula nggih, menurut saya salah satu yang alim fikih, usul fikih ya, yang kemarin hadir halaqah fikih peradaban di sini namanya Ki Haji Afifuddin Muhajir. Saya memuji beliau wong kula nembe rawuh acara hall Situbondo hari Ahad kemarin. Secara khusus saya katakan ngaten. Nggih, kula arem niku Ki Afif wonten syair kula ndamel kangge piyambakipun. Muaqqaduna sahlun tijaha afifina fa fin nahdi qudwatun thaqufan muzayyina huwal bahru haqqan fil usuli wa fiqhihi fala tatrukir rifa fatadhhab lakal husna. Muaqqaduna sahlun, sesuatu yang rumit menjadi sahlun gampang. Tijaha afifina, di depan Kiai Afif. Niku jamul jawame niku kan susah niku Pak. Itu kalau Kiai Afif yang menjelaskan, kula niki kadang-kadang ngaos via YouTube. Niku jamul jawame itu kok renyah kayak kerupuk niku. Enak ya Allah. Fa fin nahdi qudwatun thaqufan muzayyina. Kiai Afif saat ini merupakan seorang ulama yang jadi panutan dalam Nahdlatul Ulama, thaqufan, seorang cendekiawan yang unggul, muzayyina, yang menghiasi NU. Huwal bahru haqqan fil usuli wa fiqhihi. Beliau adalah sungguh laksana laut tanpa tepi. Huwal bahru, laksana laut, fil usuli wa fiqhihi, dalam ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Lah kalau model kita ini fikih usul fikih itu hanya sahilul bahri, tepian laut. Lebih mbak ini ku jelasin enak. Lah pada ulama-ulama semacam ini saya katakan boleh kita ngaji walaupun ngajinya tadi tidak offline tapi ngajinya apa? Online minal YouTube. Tapi kalau sama yang belum jelas sanad keilmuannya, kealimannya, saya katakan jangan. Apalagi hanya karena lebih populer. Sekarang kan banyak orang-orang populer tapi nggak jelas. Ya, niku kula sanjangaken. Ma'aktsaral haurata min alimil yutubi. Fa'afta bil mashhadi bila raj'il kutubi. Ya hasratan lil Google akhidus sababi. Wa innamal ilmu bil isnadi wa talabi. Ma'aktsaral haurah, alangkah bahayanya yang ditimbulkan min alimil YouTubi, dari orang yang populer di YouTube lalu dianggap alim. Fa'afta bil mashhadi, seringkali berfatwa secara spontan, bila raj'il kutubi, tanpa melihat referensi kita. Ya hasratan lil Google, wahai merugilah orang yang menjadikan Mbah Google akhidus sababi, sebagai sabab keilmuannya. Wa innamal ilmu, padahal sesungguhnya ilmu bil isnadi wat talabi, mestinya harus sanadnya jelas,
wattolabi, ngajinya jelas. Hari ini kita hadir haul seorang alim al-mutafannin, al-mutabahhir, al-mutamakin, Mbah Soleh Sani. Saya kebetulan menulis tentang kakek buyut saya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani niku mbah buyut kula. Ya. Ibu saya Pak Kiai Ma'ruf Amin niku satu bani. Ibu saya adiknya Pak Kiai Ma'ruf Amin Wapres. Naik pada Syekh Nawawi Al-Bantani, jatuhnya cucu keponakan. Simbah buyut saya namanya Abdullah bin Umar, adiknya Muhammad Nawawi bin Umar. Jadi simbah buyut niku adik bungsu. Syekh Nawawi kakak pertama, Bajeng. Mbah buyut ngaji sama Syekh Nawawi 16 tahun di Mekah. Yang menarik yang cerita itu adalah seorang Belanda, namanya Snoek Hogronya. Saya temukan ini ketika saya menelusuri sejarah. Maka tadi itu saya mendengarkan ketika baru datang penjelasan tentang Mbah Komarudin, Mbah Soleh Sani dari Kiai siapa tadi itu? Kiai Mudzaffar, walaupun saya lambat. Senang saya. Tadi saya puji dari dalam, Masya Allah Pak Yai ini di luar kepala itu sejarah. Nah, ya saya hanya tahu sejarah mbah saya paling. Tapi ini nanti akan nyambung dengan Mbah Soleh. Karena begitu saya tadi diberi bukunya, saya lihat tahun dan masanya, insya Allah Mbah Soleh Sani ini dalam keyakinan saya mu'asoroh, satu masa, satu zaman, dan insya Allah kalau beliau ke Mekah pasti ngaji ketemu dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, pasti. Kenapa? Sebab Syekh Nawawi itu lahir tahun 1813. Mbah Soleh lahir 1862. Bedanya hampir berapa tahun niku? 50 tahun. 50 nggih? Hampir 50 tahun. Bedane Syekh Nawawi dengan Mbah Soleh hampir 50, persisnya 49 tahun. Kalau melihat tahun lahirnya Mbah Soleh Sani, ini berarti Mbah Soleh Sani itu satu kurun dengan Syekh Mahfud Termas. Lahirnya kira-kira ya kurang lebih segini, satu kurun di atas sedikit dari Kiai Haji Muhammad Ahmad Dahlan dan di atas Mbah Hashim Asy'ari. Saya baca di sini sekilas penjelasan beliau ngaji dari Syekh Bakri Sato, betul ya? Salah satu ulama yang juga dipuji oleh Snoek Hogronya. Lu zaman riyen niku yang nulis lengkap tentang ulama-ulama Indonesia yang di Mekah, siapa yang mengajar, siapa yang unggul dari Jawa Barat, dari Banten, dari Madura, dari Surabaya, bahkan dari Ampenan Mataram. Niku malah Snoek niku. Tiang Londo yang pura-pura masuk Islam namanya diganti jadi Abdul Ghaffar. Lah pas saya baca buku Snoek, nama bukunya dalam bahasa Inggris atau Belanda atau Jerman, judulnya Mekah. Lalu diarabkan menjadi judulnya Safhat min Tarikh Makkah, beberapa lembar daripada sejarah Mekah. Saya temukan sejarah mana ulama-ulama Indonesia yang lama mukim di Mekah, termasuk Syekhona Khalil Bangkalan. Saya memang belum menemukan nama Mbah Soleh Sani, tapi Syekhona Khalil Bangkalan ditulis lama mukim di Mekah, termasuk Syekhona Khalil Bangkalan ngaji mulazamah sama Syekh Nawawi Al-Bantani 20 tahun, Pak. Di Syekhona Khalil Bangkalan ngaos ten Mekah niku berapa tahun? 20. Nah, usia Syekhona Khalil lebih tua dari Syekh Soleh Sani. Karena Syekhona Khalil hanya lebih muda 7 tahun dari Syekh Nawawi. Tapi Syekhona Khalil niku yang mengusulkan pada Syekh Nawawi agar beliau menulis kitab tafsirnya yang terkenal yang kita tahu yang bernama Tafsir Munir atau Maroh Labid. Nah, maka saya sebut dalam kitab yang saya tulis Tuhfatul Qasi Waddani,
fi tarjamati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, menjelaskan manaqib terjamah biografinya Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya bawa ini ada satu. Ya, dulu pengasuh sudah saya beri putranya Kiai Muhammad Iqlil. Saya katakan Syekh Nawawi niku pada masa itu menjadi gurunya tiang Jawi. Semua orang Jawa yang belajar ke Mekah sebelum ngaji dengan Syekh Bakri Syato, sebelum ngaji dengan Said Ahmad Zaini Dahlan, ngaji ini pada Syekh Nawawi dulu. Kalau bahasa sekarang itu istilahnya penyesuaian bahasa. Apa istilahnya kalau di kampus istilahnya? Matrikulasi. Matrikulasinya itu kalau Syekh Nawawi setahun 2 tahun di madrasahnya. Maka saya katakan ma min alimin min ulama'i Jawa. Tidaklah ada satu orang alim dari Jawa. Dulu Jawa itu yang dimaksud ya Indonesia. Illa wa akhadha 'anis Syekh Nawawi Al-Bantani, kecuali pasti dulu pernah ngaji dengan Syekh Nawawi Al-Bantani di madrasahnya untuk matrikulasi. Begitu kata Snook. Kenapa? Karena bahasa. Bahasa ini berpengaruh, Pak. Yang mriki pinter baca kitab kuning tapi langsung ten Arab, itu ngomong Arab niku nggih kagok. Betul apa tidak? Apa nasab? Idomire jama apa tasniyah? Mumet apa tidak? Kadang-kadang mau nyebut aja salah, Pak. Padahal santri itu. Keluar dari masjid ditawari kudungan. Haji, khamsa real ditawari sorban, khamsa real didelok 5. Kate nawar 2 real, bingung bahasa Arab apa. Untung inget sembahyang subuh, wan rakaataini. Mau bilang riala ini mumet nggak ketemu karena jarang dipakai. Wong namanya bahasa itu kan praktek, betul apa tidak? Praktek, Pak. Sing santri maca kitabnya hebat, di Arab kagok, kalah sama mukimin itu orang-orang Madura. Orang Madura yang mukim jadi mutawif, jago apa enggak bahasa Arabnya? Ada taksi berarti. Give. Ilal jam. Tan'im. Ruh wajiyakam. Tan'im. Mau ngambil apa namanya? Ihram. Ya, ke Tan'im. Masjid apa namanya? Aisyah. Ruh wajiyakam. Pulang pergi berapa? 10 real. Pinter, Pak. Santri mikir. Ditawani 5 real. Jadinya berapa? Rakaataini. Untung yang dagang paham. Wah, wong Jawa pasti. La. Salah rakaat fardhu lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nek gelem telu. Nah, jadi matrikulasi dulu itu dulu. Di Mekah ngaji dulu. Ini cerita Snook. Saya mau baca cerita. Wong tadi Kiai sinten lupa namanya. Mudhafar cerita ya saya cerita. Enak ngaji itu paling enak dongeng, betul apa tidak? Nah iya. Ngaji dulu kata Snook pada Syekh Nawawi di madrasahnya di Syib Ali. Nah, makanya dikatakan, saya kemudian membahasakan ini bahasa saya. Ma min alimin min ulama'i Jawa illa wa akhadha 'anis Syekh Muhammad Nawawi. Tidaklah dulu ada orang yang alim dari tanah Jawa belajar ke Mekah, pasti ngaji dulu sama Syekh Nawawi. Au akhadha an talamidatihi au darasa kutubahu ila waqtinal hali. Pasti ngaji sama Syekh Nawawi, ngaji sama muridnya Syekh Nawawi, atau membaca kitab-kitabnya Syekh Nawawi. Makanya Syekh Nawawi termasuk ulama Indonesia yang sampai sekarang dianggap paling produktif. Walaupun nanti ada perdebatan lebih hebat mana Syekh Nawawi dengan Syekh Mahfud Termas. Ya kalau ukuran guru murid ya menang Syekh Nawawi wong gurunya. Tapi memang Syekh Mahfud Termas masyhur karena beliau menulis disiplin ilmu hadis yang waktu itu dianggap levelnya tinggi. Tapi Syekh Mahfud, Syekhana Khalil Bangkalan dan para masyayikh Jawa, saya punya keyakinan termasuk Mbah Soleh Sani, insya Allah ngaos kali piyambai. Maka saya katakan dalam kitab saya itu, Syekhus syuyukhi lil adidil kurama
yabruzu ba'dahu kibarul ulama فالترمسي والخليل ذو الآثر وأسناوي من به جل اعتبر من شارعين ومن القدوس عبد القادر صاحب الدروس وصالح مترجم التفسير للكرتيني Kartini Pak, للكرتيني الفائقة التأثير. Syekhus syuyukhi lil'adidil kurama. Syekh Nawawi itu adalah syekhus syuyukh, gurunya para guru. Lil'adidil kurama, bagi orang-orang banyak yang alim-alim, yang mulia-mulia. Yabruzu ba'dahu, muncullah sesudah beliau kibarul ulama, ulama-ulama besar. Saya sebut di antaranya karena nazam saya dahulukan. Sebenarnya kalau tua dan guru Syekhona Khalil. Syekhona Khalil murid Syekh Nawawi, gurunya Syekh Mahfud, tapi karena nazam saya dahulukan. Fattarmasiyu wal Khalilu dzul athar. Di antara murid beliau yang jadi ulama besar adalah Fattarmasiyu. Syekh Mahfud masyhur. Siapa orang Indonesia, orang Arab yang tidak memuji Mbah Mahfud Termas, alim. Menulis, mensyarahi mustalah hadis alfiyah ilmil athar, diberi nama Manhaj Dzawin Nazar. Mensyarahi muqaddimah Ba Fadal dengan nama Mauhibatu Dzil Fadal, dan banyak lagi. Wong Syekh Mahfud niku ngarang kitab Manhaj Dzawin Nazar niku ngarang, beliau sampaikan di akhir kitabnya, ngarang niku mulai berangkat haji sampai pulang haji jadi satu kitab semanten niku. Ajib Pak. Dari berangkat haji sampai selesai haji jadi satu kitab. Kurang lebih mungkin 3 atau 4 bulan. Ajib. Enggak bawa kitab, apal semua. Syekhana Khalil, jangan Anda tanya bagaimana alimnya. Bahkan beliau terkenal, kata Snok gurunya, sejak dulu sudah terkenal sufi al-arif billah. Walaupun beliau sangat hormat juga pada gurunya yang namanya Syekh Nawawi, beliau katakan guru saya az-zahid as-sufi. Dulu itu saling memuji. Lah, baru nanti saya katakan ada muridnya Syekh Nawawi yang juga nanti jadi mertuanya. Namanya Mbah Soleh Darat. Yang menulis tafsir dalam bahasa Jawa atas request pesanan R.A. Kartini. Maka saya sebut wasalihun mutarjimut tafsiri lil kartinil faiqatit ta'thiri. Wasalihun, ada namanya Mbah Soleh. Mbah Soleh bin Umar Darat As-Samarani. Aslinya dari Mayong, Jepara. Niki. Tapi nanti jadi mertuanya Syekh Nawawi karena istri keduanya Syekh Nawawi namanya Nyai Hamdanah, itu putrinya Mbah Soleh Darat. Dari Mbah Nyai Hamdanah nanti Syekh Nawawi punya putri satu namanya Nyai Zuhroh. Nyai Zuhroh nanti dinikah oleh Syekh Abdul Muhid Siwalan Panji As-Sidoarji, gurunya Syekh Yasin Al-Padani. Nah, nanti nurun ini Kiai Hilmi Ampel, Prof. Zumroh siapa namanya? Mukafaah itu ya, yang kemarin nyalon rektor itu. Nah, itu jalurnya. Lah, Syekh Saleh Darat mutarjimut tafsiri, menulis tafsir dalam bahasa Jawa lil kartinil faiqatit ta'thiri, atas permintaan R.A. Kartini al faiqatit ta'siri, yang harum namanya dan kuat pengaruhnya. Lu sayang waktu itu saya niku pas nulis kitab niki pas sedang pandemi. Kula nggih pas pandemi niku nulis kitab niku. Tidak besar, hanya 260-70 halaman.
Saya tulis dalam nadham, saya terjemahkan dalam bahasa Arab. Saya belum kenal Mbah Soleh Sani. Belum tahu dapat buku ini. Andai kata saya sudah dapat buku ini, saya tambahi bait syairnya. Lah iya. Wassalihus sani syaikhul faqih najmul gresiki sifhu bil faqih. Wassalihus sani, adapun Mbah Soleh Sani syaikhul faqih, gurunya Mbah Faqih Mas Kumambang. Betul ya? Ya. Saya baca katanya gurunya Mbah Faqih Mas Kumambang. Najmul Gresiki, bintangnya ulama Gresik. Lebih Gresik mlebu syair barang ngono wae. Najmul Gresiki sifhu bil faqih. Berilah sifat bahwa Mbah Soleh Sani ini adalah seorang yang al-faqih, orang yang ahli fikih. Karena nadhom-nadhom yang beliau tulis, kitab-kitab yang beliau tulis adalah umumnya kitab-kitab fikih. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa kita harus hadir acara haul, mendengarkan manaqib, sejarah ulama-ulama besar, membaca kembali sejarah, membaca kembali turas, itu penting. Saya senang sekali membaca sejarah turas itu. Beberapa buku-buku klasik saya baca supaya kita tahu tentang peradaban. Karena ada ungkapan yang sangat masyhur, kurang lebih berbunyi, man la madiyalahu la hadiralah, wa man la hadiralahu la mustaqbalalah. Barang siapa orang yang tidak pernah membaca, mengambil pelajaran dengan peradaban masa lalunya, man la madiyalahu la hadiralah, dia tidak akan pernah bisa membangun peradaban yang baik di mana pada masa saat dia hidup saat itu. Pada saat dia hidup, dia tidak akan pernah bisa membangun peradaban, memperbaiki peradaban. Kenapa? Karena dia tidak pernah belajar dari peradaban masa lalu. Wa man la hadiralahu la mustaqbalalah, orang yang tidak bisa membangun peradaban yang baik pada saat dia hidup, la mustaqbalalah, maka dia tidak punya strategi untuk mempengaruhi peradaban masa depan. Jadi jangan remehkan hadir acara haul. Ini hadir acara haul bukan sekedar masalah berkah, Pak. Itu betul, kita hadir haul berharap berkah. Betul apa tidak? Tapi bukan sekedar berkah. Ada orang ditanya, "Lho kowe teko ning nggone haul ben berkah." Oh, itu betul. Tapi menceritakan kisah masa lalu itu untuk kita ambil pelajaran. Kenapa kok ulama-ulama dulu bisa alim-alim? Kenapa kok ulama-ulama dulu hebat, punya jaringan yang luar biasa? Jangan dikira kenapa Nahdlatul Ulama sekarang ini besar dan termasuk Muhammadiyah itu besar. Kenapa? Menurut saya, setelah saya pelajari dari apa yang diceritakan dalam kitab-kitab yang saya baca, itu disebabkan karena memang jaringan ulama Nusantara pada masa itu alumninya di Mekah kuat. Sehingga ketika Mbah Hashim, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri mendirikan Nahdlatul Ulama, itu bikin cabang-cabang di daerah-daerah, di provinsi-provinsi lain cepat. Kenapa? Karena rata-rata ketua cabangnya konco ngaji ndok Mekah. Teman-teman ngaji di mana? Mekah. Satu alumni. Maka cepat, Pak. Nah, begitu juga Muhammadiyah. Menurut saya kenapa cepat? Ya salah satunya itu. Seperti yang saya sering ceritakan, kebetulan memang Ki Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan juga Ki Hasyim Asy'ari pernah sama-sama ngaji dengan Syekh Nawawi, Syekh Khotib Al-Minangkabawi, Syekh Mahfud Termas. Walaupun tidak lama, karena Syekh Nawawi sedo pada tahun 1897. Umurnya memang lebih panjang, lebih sepuh daripada Syekh Soleh Sani. Mbah Soleh Sani kan usianya kurang lebih hanya 63 ya, 60-an sekian.
Kalau pakai Hijriah 62 atau 63. Syekh Nawawi lebih panjang. Beliau usianya 85 tahun. Kitab yang paling terakhir yang dalam catatan saya, dalam kitab saya itu ditulis, dianggit oleh Syekh Nawawi pada saat beliau sepuh adalah kitab Nasoihul Ibad. Ini kitab terkenal. Rata-rata santri ngaji kitab napa? Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad ditulis pada saat Syekh Nawawi yuswane usianya 81 tahun. Bayangkan Syekh Nawawi usia 81 ngarang-ngarang kitab. Kalau tafsir Munir ditulis sekitar usia 65-an. Nggak niku ingkang usul nggih niku, yang usul Syekhona Khalil. Syekhona Khalil niku ditanya sama Habib Salim bin Jindan, muridnya yang dari Jakarta. Kata Habib Salim bin Jindan, Syekhona Khalil, niki Syekh Nawawi kok aneh. Ma'a balaghatihi wa fasahatihi, wong tiang alim, bahasa Arab nggih fasih, baligh, kok memberi nama kitabnya aneh. Nama kitabnya adalah apa? Marah Labid. Oh, kata Syekhona Khalil, janjane iku dhisik sing usul supaya Syekh Nawawi menulis kitab tafsir itu saya. Syekh Nawawi niku kan kitab karangannya ada 100, Pak. Yang sampai pada kita sekarang yang masih dicetak kurang lebih 45. Tapi muridnya mengatakan Syekh Nawawi menulis 100 kitab. Yang mengatakan ini namanya Abdus Sattar Ad-Dahlawi. Niku ngaos kalih doso tahun mulazamah muddata 20 sana, 20 tahun, sama seperti Syekhona Khalil 20 tahun di Mekah. Nah, kata Syekhona Khalil, saya usul Mbah Yai tolong tulis tafsir supaya dibaca sama masyarakat. Ditulis. Nama tafsir itu awalnya kata Syekhana Khalil diberi nama Al-Qiran fi Tafsiril Quran. Awalnya nama tafsirnya apa? Al-Qiran fi Tafsiril Quran. Baru belakangan dirubah namanya menjadi Marah Labid. Qultu fi kitabi, yang kemudian saya matur dalam kitab saya, wa khairu kutbihi Marah Labidi likashfi ma'na Qur'anim majidi. Wa khairu kutbihi, di antara kitabnya Syekh Nawawi yang paling utama Marah Labidi adalah kitab Marah Labid likashfi ma'na Qur'anim majid. Nah, hadirin, ini jaringan ulama Nusantara. Ini luar biasa pada masa lalu. Yang membuat alhamdulillah sampai sekarang kita bisa melihat pesantren-pesantren di Indonesia tumbuh. Pondok Komarudin ini kan salah satu pesantren tertua. Leres nggih? Sebelum abad ke-19. Kalau lihat tadi di sini tentang pondok pesantren Komarudin didirikan oleh Mbah Yai Komarudin 17 sekian. Itu artinya abad ke-18. Ini luar biasa, Pak. Nah, ini dilanjutkan oleh Syekh Saleh Sani dengan kitab-kitabnya sampai sekarang, Pak. Dan ini salah satu yang membuat alhamdulillah sana keilmuan kita, orang-orang ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia masih terus nyambung sampai sekarang, sehingga paham niku sami. Paham niku sami, ahlus sunnah wal jamaah. Dari mana kok bisa sama? Dari ujung barat sampai ujung timur. Saya sudah keliling, alhamdulillah, tahaddus bin nikmah. Dari ujung barat Indonesia itu, Pulau Sumatera sampai timur, pulau sampai Merauke. Niku nggih mayoritas sami, Pak. Bahasa gampangnya itu NU. Apa namanya? NU, mayoritas itu NU, Pak. Saya ke sana, di sana Sumatera nih, Aceh kah, Medan, ukurannya gampang. Nek subuh kunut, Pak. Subuh napa? Kunut. Kalau nek sembayang terus kunut, NU wis, NU. Wis NU. Terus nek wirid rodok banter, NU. Betul apa tidak? Nek tahiyat drijine meneng, NU. Lho saiki ana sing tahiyat drijine goyang-goyang lho. Wonten apa mboten? Masya Allah.
Oh, terus tahlilan, terus hol, terus nggo berkat barang ini pasti NO gitu. NO sudah. Loh dari mana bisa sama ini Pak? Ya dari apa yang dibaca. Sebab seseorang itu kan apa yang dia amalkan apalah apa yang dia baca. Nah, yang dia baca, yang dia ngaji di masjid, di pesantren, kebetulan adalah kitab-kitab ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang itu merupakan sanad keilmuannya ulama kita, ulama NU. Ya walaupun kemudian tidak sedikit juga ada orang yang dulu mondok di pondok pesantren NU, kemudian ngaji belajar ke Mekah terus rubah. Ada apa tidak? Banyak, ada. Ya ada lah gitu. Saya ketemu gitu. Itu ada pondok langitan pulang, setelah itu yo sama begini-begini enggak mau. Hol ini katanya bid'ah. Tahlilan bid'ah. Ini bangsa begitu-begitu. Padahal dulu awalnya ngerti al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i nahwu sorob segala macam itu dari pondok-pondok seperti ini. Tapi begitu ketemu di Arab, belajar pandangannya madhab Hambali, belajar hanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Soleh Utsaimin, Syekh Fauzan Al-Fauzan, begitu pulang berubah. Berubah. Nah, kenapa bisa berubah? Ya, semua sih hakikatnya Allah. Tapi menurut saya karena mungkin beliau tidak membaca lebih detil, lebih dalam tentang apa yang berjalan di Indonesia ini, baik mazhab Syafi'i maupun juga mazhab-mazhab lain. Sebenarnya fenomena yang sekarang ini muncul di Indonesia ketika banyak orang yang pulang belajar dari beberapa tempat di negara-negara Arab Timur Tengah khususnya Saudi, ya, lalu pulang kita mengenalnya dengan sebutan ya Wahabi gitu ya, dengan sebutan apa? Wahabi, nopo Salafi. Ini bukan fenomena baru. Dahulu di India ada seorang ulama besar namanya Syekh Muhammad Waliullah Ad-Dahlawi. Syekh Waliullah Ad-Dahlawi menulis kitab besar namanya Hujjatullahil Balighah dan menulis kitab namanya Al-Insaf fi Asbabil Ikhtilaf. Alhamdulillah saya sudah baca buku ini walaupun belum begitu tahqiq saya baca. Tapi ada cerita menarik tentang Syekh Waliullah Ad-Dahlawi yang tinggal di India nih. India niku madhab Hanafi, Pak. Madhab Hanafi niku nggih boten kunut. Nggih sami kalih tiyang Wahabi boten kunut. Nah, tiyang Hanafi tapi hanya beda dengan kita dalam kunut, Pak. Tiyang India niku orang Pakistan, orang Afghanistan, orang Bangladesh, termasuk Turki, walaupun madhabnya Hanafi, tapi muludan masih. Muludan niku masih. Ziarah kubur kalih wali-wali niku remen-remen. Wah, nggih selawatan biasa. Wong kula niku nate dijak selawatan muludan niku tiyang India selawatan seperti yang saya ceritakan niku. Kula nggih nate ten Cina nggih mireng tiyang mriku nggih muludan. Nggih sami kados kita niki tahlilan biasa. Hanya lagunya yang beda. Kalau tiyang mriki kan ya lagune Jawa rada Cina. Ya Badratim ya Badratim min haza kulla kamali madza yu'ab biru an ulaka maqali. Ini sebenarnya ini selawatan Jawa tapi terpengaruh Cheng Ho ini. Ada Cinanya. Kalau yang Cina asli saya sudah pernah ke sana. Saya punya teman namanya Dr. Abu Bakar, alumni S1 S2 Jamiah Islamiyah Pakistan. Pinter nih, yang Cina asli dari suku Hui. Pondoknya gede, Pak. Kalau nggih nate dijak ten pondoke. Nama kampungnya niku Lingxia Ningxia. Kalau bapak-bapak saudara-saudara googling
Itu ada sebuah kota atau kabupaten di Cina Tengah namanya Ningxia. Itu sampai dikenal dengan sebutan The Little Mecca of China. The Little Mecca of China. Mekah kecil di Cina. Lah kula teng mriku kaget. Ternyata Islam besar, madhabnya Hanafi. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah Hanafi. Hanya beda mboten kunut mawon. Bedane napa mboten kunut, tapi sama ziarah kubur. Ya selawatan, muludan sama persis. Doane nggih sami banter. Nanti yang mriko sami. Nah, hanya saya katakan kalau selawatan lagunya lagu Mandarin, wong adzane mawon adzan Mandarin. Wong kula pas sembahyang Jumat nih, dengar adzannya itu unik itu di kota Lanzhou. Kaget saya. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Saya mau ketawa takut kualat saya. Kata saya unik juga adzannya ini. Jangan-jangan begitu asyraqal muludan tiang Cina niku lagune lagu Wong Fai Hung. Jet Li. Begitu asyraqal beda dengan orang Gresik. Ya Nabi salam alaikum, ya Rasul salam alaikum, blung blung blung. Lah India sami, India nggih muludan, cuma selawatannya kucu-kucu hotahe. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wad daraji, atfatayaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami. Nah, saudara-saudara, India yang tadi saya katakan tempat di mana Syekh Waliullah Ad-Dahlawi itu pernah pada masa lalu di zaman seumuran dengan di atasnya zaman Mbah Soleh nih, Syekh Waliullah Ad-Dahlawi niku ya di atasnya Syekh Nawawi sedikit. Niku wonten orang yang terpengaruh paham Wahabi. Lalu dia pulang ke India. Orang-orang India yang kebetulan madhabnya Hanafi, tapi tradisinya sama dengan kita. Ziarah kubur, tawassul, senang kalih wali-wali, senang kalih ulama-ulama. Ya seperti kita inilah yang haul dengan para ulama besar ini wali-wali. Tiba-tiba, maaf, oleh orang yang terpengaruh dengan paham Wahabi yang memang sedang muncul di Saudi, ini kemudian apa yang terjadi di India pada masa itu disalah-salahkan semua. Ziarah kubur bid'ah, sesat kabeh semua. Arek enom niki, ustadz muda ini dipanggil oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Kene le, kene, sini. Sini kata Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Saya baca dalam sejarah ini buku. Kamu tahu apa tidak? Ini dulu ulama-ulama India yang madhabnya Hanafi menyebarkan Islam di India dengan susah payah. Orang yang belum kenal Allah diajari tauhid, baca syahadat la ilaha illallah. Sing ora ngerti wudu diajari wudu. Yang enggak ngerti fikih pelan-pelan diajari fikih wudu, fikih salat, fikih-fikih yang dasar-dasar termasuk fikih puasa, sama seperti Mbah Soleh Sani nulis fiqhus siam dalam nadham dan lain sebagainya itu. Itu kadang-kadang ditulis nadhomnya dalam bahasa Arab, kadang-kadang nadhomnya pakai bahasa Jawa, kan begitu ya. Nah,
Ulama-ulama kita itu kan begitu. Kadang ditulis pakai bahasa Arab, kadang ditulis pakai bahasa Jawa. Untuk apa? Untuk memudahkan orang-orang awam ini agar mengerti Islam. Kata Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, ulama-ulama sebelummu di India ini susah payah mengajarkan Islam kepada masyarakat awam yang tadinya tidak kenal masjid jadi kenal masjid, yang tadinya tidak kenal sholat jadi kenal sholat, ngerti cara wudhu, cara sholat. Mereka tidak tahu madhab Syafi'i apa, madhab Hanafi apa. Orang tiang awam itu mboten ngerti, Pak. Betul apa tidak? Taunya kan kunut, oh iya diajari kunut aku. Jari guruku itu madhab Syafi'i. Kan begitu paling. Orang awam saya mau tanya, kira-kira tahu dalil apa tidak? Tidak. Tahu detil apa tidak orang awam? Tidak. Dia hanya tahu global. Ini madhab Syafi'i. Jari Indonesiaku Syafi'i. Sing tahiyate menengku Syafi'i. Sing goyang-goyang ngoten niki. Ini kalau enggak Maliki Hanafi. Nah, sekarang kata Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, tiba-tiba kau datang kemari. Kau salah-salahkan semua amaliyah-amaliyah yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun di India ini mengikuti madhab Hanafi, kau ingin rubah. Tapi apa yang kau lakukan hanya menimbulkan permusuhan dan kebencian antar sesama muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh, saya mau tanya, kalau panjenengan yang sudah sejak dulu ngaten niki enggak, NU lah NU. Madhabnya apa? Syafi'i. Kalau tiba-tiba dibilang sesat, kafir, tersinggung apa tidak? Tersinggung. Kowe kok enak menyebut saya kafir, sesat. Lah. Akhirnya apa? Akhirnya ribut, Pak. Jadi pantas, wajar kalau beberapa waktu lalu ada di Jawa Timur ini pengajian-pengajian yang didatangi oleh Banser. Betul apa tidak? Agar kemudian pengajiannya berhenti. Itu karena apa? Ya karena isi pengajiannya menyalah-nyalahkan amaliyah-amaliyah saudaranya yang padahal itu masuk dalam bab khilafiyah. Kalau Anda tidak suka tawassul, tidak suka dengan keramat para ulama, itu terserah Anda. Kalau kami warga NU, kalau kami para santri percaya keramat, percaya barokah. Laras apa benar? Anda tidak percaya silahkan, tapi Anda jangan menganggap kami sesat. Loh, bagi kita pantang mengkafirkan sesama muslim. Kalau niku ngaos kitab Syekh Nawawi, salah satunya Mirqatus Su'udit Tasdik, syarahnya Sulam Taufik. Itu dalam kitab syarah Sulam Taufik, Syekh Nawawi itu mengutip hadis Nabi. Salah satu di antara inti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Satu, tidak gampang mengkafirkan sesama muslim dan tidak mengkafirkan orang Islam walaupun kelihatannya melakukan dosa besar. Itu. Dan ini adalah ucapan Imam Asy'ari kepada muridnya yang bernama Zahir As-Sarakhsi. Kata Imam Asy'ari pada saat beliau sakit, diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyaru A'lamin Nubala, Imam Asy'ari, imam kita dalam bidang tauhid, niku gerah sakit. Pada saat gerah sakit, muridnya yang namanya Imam Zahir ditimbali, dipanggil, "Ishhad alayya Zahir." Zahir, kene. Sini. Saksikan ucapanku. Anni la ukaffiru ahadan min ahlil kiblah. Aku tidak akan dengan mudah mengkafirkan sesama muslim selama dia masih sama-sama ahli kiblat. Nek salate padha, kiblate padha, kajine padha ring Mekah, berarti Islam. Wa innama hadza kullu ikhtilaful ibarat. Sebelumnya beliau katakan li'annal kulla yushiruna ila ma'budin wahid wa innama hadza kulluhu ikhtilaful ibarat. Kenapa kata Imam Asy'ari saya tidak akan mengkafirkan sesama muslim? Sing seneng ziarah, sing ora seneng ziarah, sing seneng wali, sing ora seneng wali, tetap Islam.
Islam. Kenapa? Li'annal kulla, karena semuanya saudara-saudara yushiruna ila ma'budin wahid, karena mereka sama-sama menyembah kepada Allah, Tuhan yang sama. Wa innama hadza kulluhu ikhtilaful ibarat, hanya cara mengekspresikan, dan madhab yang dipilih berbeda-beda, dan itu memang madhabnya ada dalam madhab-madhab yang dibenarkan oleh para ulama. Nah, hadirin, nah kita hadir acara haul ini sesungguhnya salah satunya untuk semakin meyakinkan bahwa ilmu, bahwa akidah, bahwa faham yang selama ini kita dapatkan dari Pondok Komarudin, pondok-pondok sekitar sini, ya, yang dari pondok-pondok NU lah, wong pondok niku mayoritas NU, Pak. Saestu nih. Ini tanya nih orang Kemenak. Kula niku kebetulan wakil ketua umum bidang keagamaan. Yang ngurusi LDNU, RMI. Ya, RMI niku kan Robito Ma'ahid Islamiyah, LBM Basul Masail. Nah, kula niki kalau bahasa gampangnya wakil ketua umum bidang syai'ul lillahi lahumul fatihah, bidang keagamaan. Nah, direktur Pondok PD Pontren Profesor Abdul Ghafur Waryono niku, Waryono Abdul Ghafur, kula tak ngerti pas satu majelis, Prof, pondok pesantren di Indonesia semua ada berapa, Prof? Sekitar 34.000 gitu. 34.000 se-Indonesia, yang cerita Prof Waryono itu. Oke. Dari 34.000 itu yang pondoknya NU berapa? 32.000. Jadi dari 34.000, ini rahasia tapi jangan ngomong-ngomong. Yang NU berapa itu? 32.000. Itu ukurannya apa? NU, dan ukurannya apa kok sampai ada 32, 34? Ukurannya ya karena pondoknya dilaporkan, ada dalam database kami di Kemenak. Mungkin jumlah sebenarnya pondok niku lebih dari 34.000. Kenapa? Karena ada kiai-kiai yang punya pondok tapi belum didaftarkan, gitu kan, ke Kemenak, atau tidak mau mendaftarkan, antara dua, Pak. Belum didaftarkan karena nggak ngerti cara daftar, atau saking ikhlasnya. Ada kiai yang ikhlas, betul didaftar no Pak Yai. Kalau didaftarkan nanti ada bantuan-bantuan. Moh aku segini aja opoanan. Ada lagi yang tidak mau didaftarkan karena kalau didaftarkan ketahuan istri tua. Rupanya di pondok cabang nih. Nah ini, itu mayoritas NU sudah. Dan ini pondok-pondok NU alhamdulillah semuanya udah sanadnya betul, karena pondok NU itu pasti kitab yang dikaji kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mayoritas kitabnya Syekh Nawawi kebetulan. Kata Martin, seorang peneliti Belanda yang sudah masuk Islam, Mbah Kaji Martin van Brunessen, belum lama wafat itu. Ini seorang peneliti Belanda tapi asli masuk Islam. Kalau Senok Hogronya itu Islam-Islaman, ya. Tapi ya saya berhutanglah sama Senok Hogronya. Maka saya katakan dalam kitab saya, walam akun mimma syara'tu Buddha min katibin mustasyrikil Holanda, fa innahu asarahu wa akramah wasakinun bi Makkata nisfasana wa ba'dahu min yasinil padani jauharatal isnadi wal ma'ani wa qad ata bil ajabil ajabi dzikral asanidi bilat tirabi. Walam akun mimma syara'tu Buddha, saya sungguh pada saat menulis kitab ini saya berhutang min katibin au bahithin, dari seorang peneliti mustasyrikil Holanda, seorang orientalis Belanda namanya Christian Snok Hogronya, yang masuk Islam pura-pura, tadhahara bil Islam wa ghayyara ismahu bi Abdul Ghaffar, lalu dia rubah namanya dengan nama Abdul Ghaffar. Nah, kalau Martin
Van Brunissen tadi yang melakukan penelitian di seluruh Indonesia pada awal atau akhir tahun 80-an sampai 90-an, beliau meneliti, Pak. Oh, tiang London itu nek neliti serius. Pondok-pondok se-Indonesia diteliti. Dari ujung ke ujung, ternyata pondok niku bener seperti yang dikatakan tadi. Direktur Pondok Pesantren Pontren Kemenak Profesor Dr. K. Haji Waryono Abdul Ghafur mayoritas NU. Dari mana taunya? Dari buku-buku, kitab-kitab pelajaran yang diajarkan itu semua menunjukkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang ngikutin Nahdlatul Ulama. Apa? Misalnya fikihnya Safinah, Kasyifatus Sajah. Ngaten nggih? Tauhidnya Nurud Dolam, syarahnya Aqidatul Awam, kita Syekh Nawawi. Nanti naik, kadang Tausyekh, naik lagi, semuanya yang dipelajari termasuk tasawufnya Marokil Ubudiyah, syarahnya Bidayah, NU semua. Yang mengajarkan faham yang moderat, toleran, ya, anti kekerasan dan tidak mudah mengkafirkan kepada sesama muslim. Dan yang paling penting, cirinya pondok-pondok NU ini selain sanadnya yang jelas tadi, pahamnya sudah benar, selalu mengajarkan cinta kepada agama, kepada yang hadir. Tolong ini disampaikan kemana-mana. Tradisi keilmuan kita yang sudah kuat ini sanadnya, tolong dijaga, Pak. Ngaji kitab itu tolong dijaga. Zaman boleh modern, sekarang memang zaman boleh modern, tapi tradisi keilmuan klasik seperti tadi ya, kemampuan menulis, membaca, membuat syair atau apapun lah, itu tetap dijaga. Kalau kita hanya hadir acara haul Mbah Soleh Sani setiap tahun, Mbah Soleh Sani karangan kitab A, B, C, D, tapi kemudian generasi-generasi saat ini tidak ada yang melakukan hal yang sama dengan Mbah Soleh Sani, sayang. Maka kapan kemudian misalnya Pondok Komarudin mengkader kader-kadernya? Ayo benono engko alumni dari PP Komarudin, Pondok Komarudin, anak putu wayah, cucu, cicit, sanggah, segala macam lah bahasa sekarangnya, dikader untuk juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Al-Maghfurlah Mbah Soleh Sani. Kalau Mbah Soleh Sani dulu naklif kitab, ayo cucunya, alumninya nulis kitab. Ndak usah takut, Pak. Wong nulis itu kalau salah dimaklumi. Wong riala ini jadi rakaat ini mawon boten napa-napa. Tiang Arab paham dan itu biasa. Orang Arab sangat memaklumi kalau ada orang Indonesia yang memang bahasanya bukan bahasa Arab, kok mau menulis dalam bahasa Arab, itu dimaklumi. Nah, yang penting dasarnya kita harus kuat dulu, ngaji kitab-kitab klasik yang dulu dikaji, dipelajari di pondok-pondok kita. Hadirin ngapunten, tidak terasa sudah 1 jam lebih saya berbicara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pamit, saya harus ke Bangkalan. Ada acara halakoh di sana. Ya, perjalanan masih 2 jam. Nanti sore kembali ke Jakarta. Sekali lagi pengurus besar Nahdlatul Ulama merasa gembira karena pondok ini bagi kami adalah pondok yang penting. Ya, salah satu pondok tertua di Gresik yang menjadi kebanggaan kita semua, bukan saja masyarakat Gresik, tapi ini juga sudah masuk dalam catatan NU dan juga kebanggaan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.